Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sarifah Zubaida. I'm from Unit 2 English Education Department and I want to explain about language experience approach. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan language experience approach atau yang disingkat dengan LIE. Merupakan pendekatan dalam pembelajaran bahasa utamanya pada baca tulis, yaitu berpedoman pada pengalaman bahasa atau sumber belajar pada siswa. Pembelajaran bahasa merupakan suatu keutuhan dan kepaduan, yaitu dipadukan dengan keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis. Adapun teori language experience approach yaitu berpangkal dari wawasan whole language dan pengalaman bahasa. Adapun yang termasuk dalam whole language yaitu linguistic theory and language learning theory. Okay, the first I want to explain about the linguistic theory. Ada beberapa tesis yang bersumber dari teori belajar bahasa yang mendasari whole language, yaitu yang pertama, belajar bahasa akan berlangsung dengan mudah bagi siswa apabila belajar bahasa itu bersifat menyeluruh, nyata, relevan, bermakna, dan bermakna. Yang kedua yaitu pemakaian bahasa bersifat individual dan sosial, artinya dapat digunakan oleh individu atau sosial atau yang banyak, yang menyeluruh. Berikutnya yaitu teori pembelajaran bahasa. Di sini, belajar lebih ditekankan daripada mengajar, yaitu menciptakan kondisi yang bersifat kondusif yang memungkinkan terjadinya proses belajar bahasa di kalangan siswa. Pengelolaan belajar didasarkan pada pengelolaan belajar siswa yang aktif. Guru bahasa tidak hanya sebagai sumber informasi, bahkan lebih daripada itu. Guru bahasa berperan sebagai fasilitator yang mampu menciptakan kemudahan-kemudahan yang menunjang proses belajar bagi para siswa. Di sini, di dalam teori pembelajaran bahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori pengalaman bahasa. Teori pengalaman bahasa pada awalnya memegang konsep bahwa belajar membaca merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan proses pengembangan bahasa. Menurut Rubin, membaca tak dapat dipisahkan dari kegiatan menyimak, berbicara, dan menulis. Oleh karena itu, belajar membaca dikaitkan dengan belajar berbicara, menyimak, dan menulis, dengan penekanan pada pengembangan kemampuan berpikir dan kemampuan pengungkapan bahasa. Menurut Allen, mengemukakan asumsi yang mendasari teori pengalaman bahasa, yakni apa yang dapat saya pikirkan, dapat saya bicarakan, apa yang dapat saya katakan, dapat saya tuliskan, atau orang lain tulis untuk saya. Apa yang dapat saya tulis, dapat pula saya baca. Saya dapat membaca apa yang saya tulis, atau orang lain tulis untuk saya. Begitu menurut Allen. Asumsi itu berpangkal pada pandangan bahwa membaca merupakan pengalaman bahasa, yaitu proses perkembangan menerjemahkan pengalaman ke dalam bahasa lisan dan bahasa tulis. Adapun karakteristik dan prosedur pembelajaran language experience approach, pada hakikatnya pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kompetensi komunikatif, yakni kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis. Aspek-aspek yang tercakup dalam pembelajaran bahasa ialah menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat aspek tersebut dikembangkan bersama-sama sejak kelas 1 SD dan penekanan pada kemampuan baca tulis. Pembelajaran akan lebih mudah bagi siswa jika belajar bahasa itu bersifat nyata, relevan, kontekstual, dan bermakna. Pembelajaran baca tulis dengan language experience approach menekankan pada komunikasi serta menggabungkan kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Anak-anak berpikir, berbicara, menuliskan, kemudian membacanya. Bahasa dan pemikiran mereka digunakan sebagai dasar untuk belajar baca tulis. Materi baca tulis adalah
hal-hal yang mereka alami dan mereka ketahui serta ada di sekitar mereka. Begitulah karakteristik dan prosedur pembelajaran language experience approach. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu pembelajaran berdasarkan language experience approach diterapkan oleh guru dengan menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Metode tanya jawab dan diskusi sebagai kegiatan utama dilakukan untuk memancing siswa agar menggunakan pengalaman bahasa yang dimilikinya dalam kegiatan membaca dan menulis. Guru mengupayakan pembelajaran berlangsung dalam interaksi belajar dua arah dan multi arah. Situasi pembelajaran diupayakan oleh guru secara nyata dan alami agar siswa tidak merasa tertekan sehingga mereka dapat mengungkapkan pengalaman bahasanya secara lancar. Situasi seperti ini diwujudkan dalam rangka membangun karakter percaya diri siswa bahwa ia mampu mengembangkan potensinya. Ia mampu membaca bahasa Indonesia secara baik dan benar. Ia mampu menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar pula, dan ia mampu menjadi penulis yang hebat dengan adanya pengalaman bahasa yang ia miliki. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya jelaskan tentang language experience approach. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.